Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang manajemen permodalan lembaga keuangan mikro syariah yang beranggotakan saya sendiri, Giza Derby dan Novita Sari. Oke, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Giza Derby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giza Derby Mutiara, NIM saya 102194. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada manajemen permodalan. Manajemen permodalan itu bisa didefinisikan dengan definisi modal. Nah, apa sebenarnya definisi modal itu? Definisi modal adalah sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Artinya apa? Bahwasanya modal itu adalah sesuatu yang mewakili kepentingan. Jadi apabila kita itu ingin membuat suatu usaha tapi tidak memiliki modal, maka kita tidak akan bisa membuat usaha itu. Artinya apa? Bahwasanya modal itu sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik. Jadi apabila seperti itu, maksudnya yaitu apabila kita tidak memiliki modal, kita tidak bisa membuat suatu usaha itu. Nah, berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih atau net worth. Jadi modal itu adalah kekayaan bersih seseorang untuk memulai usaha, yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban. Jadi ada juga yang mendefinisikan bahwasanya modal itu adalah selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban atau liabilities. Setelah itu, sumber modal diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya para modal dan pemegang saham. Selain itu, sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan ini dilarang berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah. Jadi modal yang digunakan juga harus berprinsip syariah apabila kita ingin membuat modal. Jadi pengertian manajemen modal itu adalah sesuatu yang mewakili pemilik usaha. Jadi apabila kita tidak memiliki modal, maka kita tidak bisa membangun sebuah usaha. Sedangkan manajemen permodalan itu artinya adalah bagaimana cara kita mengatur modal itu agar bisa menjadikan usaha itu sesuai dengan yang seharusnya. Itu ada juga yang menjelaskan dari buku tadi yang seperti yang saya jelaskan, bahwa modal itu berarti adalah kekayaan bersih selisih antara nilai aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 102190003. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab poin berikutnya, yaitu mengenai perbedaan sumber permodalan antara BMT, KJKS, dan BPRS. Yang pertama yaitu mengenai sumber permodalan dari BMT. 1. Dana pihak pertama atau dana sendiri atau milik sendiri. Nah, dana pihak pertama ini sangat diperlukan oleh BMT, terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus dikembangkan seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama ini meliputi apa saja? Yang pertama itu ada simpanan pokok khusus, yaitu modal penyertaan, simpanan modal yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah penyimpanan tidak harus sama. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu 1 tahun melalui musyawarah tahunan. Kemudian, simpanan wajib merupakan sumber modal yang mengalir terus setiap waktu, jadi besar kecilnya ini tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Kemudian yang kedua, dana pihak kedua, yaitu dana yang bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini tidak terbatas, tergantung pada kemampuan BMT masing-masing dalam menanamkan kepercayaan kepada pihak investor. Kemudian ketiga, ada dana pihak ketiga. Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jadi jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya, sumber dana ini dapat dibagi menjadi 2, yakni simpanan lancar tabungan dan simpanan tidak lancar deposito. Kemudian selanjutnya yaitu sumber permodalan dari KJKS. Yang pertama itu ada modal yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota untuk KJKS. Atas penyertaan dana tersebut, anggota atau koperasi memperoleh SHU atau sering disebut dengan sisa hasil usaha
Jadi penyertaan modal dari anggota atau koperasi menggunakan akad mudharabah mutlaqah, artinya anggota atau koperasi menyerahkan sepenuhnya penyertaan dana atau modal tersebut kepada KJKS untuk dikelola. Kemudian ada investasi tidak terikat, berasal dari simpanan berjangka anggota atau calon anggota. Dari investasi dana tersebut anggota atau calon anggota memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota dan calon anggota menggunakan akad mudharabah mutlaqah, artinya anggota atau calon anggota ini menyerahkan sepenuhnya investasi dana tersebut kepada KJKS yang dikelola. Kemudian investasi terikat, berasal dari fasilitas investasi terikat dari anggota atau calon anggota atas investasi dana tersebut. Anggota atau calon anggota ini memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota dan calon anggota menggunakan akad mudharabah muqayyadah, artinya anggota atau calon anggota ini menyerahkan investasi dana tersebut kepada KJKS untuk dikelola dengan beberapa persyaratan tertentu. Kemudian ada dana titipan seperti wadiyah, dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Kemudian wadiyah ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wadiyah yad al-amanah, yaitu jenis wadiyah yang menentukan pihak yang menerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan barang yang dititipkan kepadanya. Pada saat titipan dikembalikan, barang tersebut berada dalam kondisi yang sama seperti semula, dan apabila barang tersebut mengalami kerusakan selama masa penitipan bukan menjadi tanggung jawab dari penerima titipan. Kemudian, sebagai imbalan atas pemeliharaan barang yang dititipkan, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan. Kemudian wadiyah yang kedua yaitu wadiyah yad damanah, yaitu jenis akad wadiyah yang menentukan penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang yang dititipkan. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sumber permodalan dari BPRS. Jadi ada dua. Yang pertama, para pemilik BPRS, yaitu berupa sumbangan yang berasal dari pemilik atau pihak luar dalam bentuk dana atau aset lainnya, termasuk pengembalian saham pemilik. Kemudian yang kedua yaitu pemegang saham, atau sering disebut dengan PSP, pemegang saham pengendali, yaitu badan hukum atau orang perseorang dan atau kelompok usaha yang memiliki saham BPRS sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan. Kemudian memiliki saham BPRS kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan. Itu tadi penjelasan dari saya. Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Rizky Ummahatul Mardiyah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber permodalan dalam lembaga keuangan mikrosyariah. Jadi modal LKMS terdiri dari modal disetor untuk LKMS yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok. Yang kedua adalah simpanan wajib dan terakhir adalah hibah. Nah, untuk LKMS yang berbadan hukum koperasi dengan besaran wilayah usaha desa atau kelurahan mendapatkan sebesar 50 juta. Untuk wilayah usaha kecamatan mendapatkan nilai sebesar 100 juta. Nah, untuk wilayah usaha kabupaten atau kota mendapatkan nilai sebesar 500 juta. Nah, modal simpanan pokok adalah simpanan modal pernyataan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Nah, untuk simpanan wajib adalah sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besaran simpanan wajib setiap anggota adalah sama. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.